Yang nungguin tentang informasi PPG Daljab dan Prajab, yuk kita bahas ini langsung di Prof Nunuk, yaitu ngopi bareng Bu Nunuk di Ngobrol Pintar bareng Bu Nunuk kemarin ya, di transformasi pendidikan profesi guru. Live teman-teman di Instagram, yang ketinggalan jangan khawatir. Kita sudah rangkum 11 pertanyaan dan 11 jawaban yang dinantikan, sekaligus kapan dan bagaimana mekanisme di PPG dalam jabatan dan PPG prajabatannya. Ini dimulai di hari Senin kemarin ya, di jam 15.30 WITA dan 14.30 WIB. Ini langsung live ya teman-teman ya, jadi teman-teman jangan sampai di skip-skip. Jangan lupa di subscribe juga supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang PPG Daljab dan PPG Prajab ya. Nah, di sini teman-teman semua, Prof Nunuk langsung ditemani oleh Mas Direktur PPG-nya langsung, yang benar-benar menangani di PPG Daljab dan PPG Prajab. Oke, kita let's go lagi ya ke ke informasi dengan pertanyaan serta jawaban yang ada di live PPG ini. Nah, di rangkuman transformasi PPG, di pertanyaan pertama itu mengapa guru SD tidak bisa lintas jenjang, akan tetapi guru PAUD bisa lintas ke SD. Nah, jawabannya adalah kuota kekosongan guru SD itu sangat banyak sekali, jadi bisa diisi oleh jenjang ilmu yang lain dan tidak mengambil jatah guru SD. Teman-teman lihat ya, di linearitas beberapa bisa bahasa Inggris, matematika, kemudian guru TK, guru PAUD itu bisa masuk di linearitas SD, karena di kekosongan SD itu banyak banget. Kalau misalkan semua S1 SD itu S1 PGSD itu masuk dalam PPG tersebut, maka masih banyak kekosongan. Jadi tidak mengambil jatah guru SD, akan tapi diisi oleh jenjang linearitas yang lainnya, seperti itu. Nah, di pertanyaan kedua, bagaimana dengan lulusan PPG tapi jam sekolah induk sudah penuh? Maka TPG akan cair jika beban mengajar per minggu terpenuhi nih. Nah, sedangkan melakukan retribusi hari ini nih teman-teman semua, ke depan itu sedang melakukan retribusi. Harapan guru dengan mengajar tidak terpenuhi itu bisa terpenuhi segera. Jadi teman-teman harus bersabar ya dengan sekolah induk yang memang jam mengajarnya itu berkurang, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Masa depan PPG Prajabatan bagaimana jika sudah lulus di masa datang? Nah, lulusan PPG Prajabatan itu bisa mendaftar teman-teman langsung jadi ASNP 3K full. Lulusannya mendapatkan afirmasi penuh. Jadi nanti teman-teman yang sekarang ada anaknya, ponakannya, adiknya itu yang memang lulusan S1 PGSD atau S1 keguruan lah ya, untuk nggak hanya PGSD aja. S1 keguruan silakan daftarkan ke PPG Prajabatan, karena itu sangat menguntungkan, menjadi surat sakti ya. Afirmasi mendapatkan serdik langsung di penempatan mengajar sesuai dengan preventifnya, seperti itu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Preventif PPG Prajabatan itu bagaimana? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ya, preventif penyesuaian PPG Prajabatan itu sesuai dengan provinsinya yang diisi oleh mahasiswanya. Nah, preventif itu untuk pemetaan mengajar dia setelah lulus PPG Prajabatan, seperti itu. Nah, pertanyaan nomor 5 nih yang banyak banget yang ditanyakan. PPG kategori B bagaimana kelanjutannya? Teman-teman semua lihat ya, PPG Daljab yang sudah lulus seleksi administrasi dan sudah mengikuti seleksi akademik, maka akan menjadi kandidat mengikuti PPG Daljab dan sudah tidak ada kategori A dan kategori B. Kuotanya itu 600 ribuan. Jadi saat ini siapapun guru aktif di Dapodik sampai TMT 2023, mereka berkesempatan mengikuti PPG Daljab, baik itu PGP maupun lulusan yang PLPG. Jadi teman-teman semua yang masuk di kategori A, kategori B, nanti tidak ada lagi kategori tersebut, langsung menjadi kandidat untuk mengikuti Daljab di tahun ini. Karena kuotanya banyak banget. Jadi teman-teman wajib untuk ikuti informasi yang ada terupdate tentang PPG Daljab. Jangan sampai ketika ada undangan masuk di SIM PKB, teman-teman tidak mengklik konfirmasi. Makanya itu subscribe dulu channel ini, jangan sampai ketinggalan, supaya nanti informasinya langsung ada di notifikasi layar handphone teman-teman semua. Oke. Nah, kita ke pertanyaan nomor selanjutnya ya. Di pertanyaan nomor 6 nih. Preventif PPG Prajab ada sistem eliminasi atau tidak? Ada. Jika kuota daerahnya sudah terpenuhi, maka peserta itu dieliminasi sesuai dengan kebutuhan guru daerahnya masing-masing. Teman-teman yang baru gabung, maka PPG itu ada dua ya teman-teman. Ada yang PPG Daljab untuk teman-teman yang guru sudah ngehonor ya, atau guru yang sudah ASN tapi belum terpanggil dan sudah ada di Dapodik. Kalau yang PPG Prajabat itu guru-guru calon guru ya, yang belum masuk Dapodik dan memang dia lulusan fresh graduate di S1 keguruannya, seperti itu. Jadi
yang sudah berada di Dapodik sampai tahun 2023, aktif sampai tahun 2023 ini, teman-teman masuknya di PPG Daljab. Untuk teman yang belum masuk Dapodik, itu adanya di lorong PPG Prajabatan seperti itu. Oke. Nah, kita ke pertanyaan nomor 7 ya. Untuk yang ASN belum serdik, masih adakah kesempatan ikut PPG dalam jabatan? Semua guru berkesempatan, baik ASN dan non-ASN, menjadi kandidat. Nah, melakukan pembelajaran itu sekarang menggunakan PMM teman-teman, atau pembelajaran mandiri. Nggak seperti dulu itu harus terus-terusan ya. Nah, ini ada menggunakan PMM. Kalau misalkan saat ini nanti untuk dipanggil ya, karena sebentar lagi langsung UKM PPG. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah melakukan pendidikan di PMN, di platform Merdeka Mengajar, itu kan nanti secara mandiri ya, tidak ada lagi sit-in dari dosen, dari LPTK yang lainnya. Jadi langsung di PMM tersebut dan langsung ke UKM PPG. Dan ini akan dibuka dengan segera. Nanti kapan bulannya? Nanti ada pertanyaan selanjutnya ya. Nah, langsung kita ke pertanyaan ke-8 nih teman-teman. Bulan apa PPG Daljab dibuka? Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu, saat ini itu sedang dibuka PPG Prajabatan. Nah, PPG Prajabatan itu bisa diakses di SIM PKB-nya atau di ppg.kemendikbud.co.id. Nah, kalau misalkan PPG Prajab itu sudah dibuka, maka sinyal untuk PPG Daljab itu tidak terlalu lama, sekitar antara 3-4 minggu. Tapi kalau pas kemarin live Instagram, Prof. Nunuk dan Mas Direktur PPG belum menyebutkan bulannya apa, tapi hanya ada sinyal yaitu sebentar lagi akan segera dibuka. Dan tidak harus punya NUPTK nih teman-teman. Kalau dulu itu, kalau zamannya saya itu masih harus ada NUPTK dulu. Kalau NUPTK di negeri itu harus ada SK dari bupati atau SK dari dinas, itu baru bisa kita mengajukan NUPTK. Saat ini tidak harus punya NUPTK, teman-teman bisa dipanggil PPG dalam jabatan. Wah, luar biasa banget transformasinya nih. Yang belum lulus seleksi administrasi, maka akan ikut seleksi administrasi di provinsinya. Lihat ya, ada kan teman-teman yang kemarin itu yang nggak lulus seleksi administrasi atau belum seleksi administrasi, itu nanti akan ikut seleksi administrasi di provinsinya melalui BBGB di provinsinya. Karena di 600.000 yang sudah lulus administrasi itu langsung menjadi kandidat dalam waktu dekat. Nih, 600.000 itu siapa saja? Teman-teman yang dulu itu pernah pretest tapi belum lulus, yang pretest tapi belum ada hasilnya, yang udah lulus seleksi administrasi itu jelas, karena kan kalau mau ke pretest itu harus seleksi administrasinya lulus dulu ya. Nah, itu sebagai kandidat kuat untuk dipanggil di PPG dalam jabatan di tahun 2024 ini. Nah, sudah lulus administrasi dan lulusan pretest yang kemarin yang belum ada hasilnya, maka itu akan terpanggil di 2024. Jadi teman-teman jangan sampai khawatir. Nah, bagaimana saya yang belum pernah ikut administrasi atau belum lulus administrasi kemarin? Nah, teman-teman akan tetap ikut seleksi administrasi, tapi di BBGP provinsinya. Kalau misalkan Jawa Barat ya di BBGP Jabar, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nomor 9 nih teman-teman. Ijazah S1 bahasa Inggris dan PPG-nya guru kelas. Apa nanti P3K bisa bahasa Inggris? Mungkin ini ada kasus yang sama untuk teman-teman yang lagi nonton. Karena nih PPG guru kelas SD, teman-teman kan misalkan S1 bahasa Inggris nih, kemudian ikut PPG guru kelas, maka teman-teman akan ikut atau akan disertakan P3-nya guru kelas karena ngambil PPG-nya guru kelas. Nah, karena kan bahasa Inggris linear dengan guru kelas ya. Jadi nanti di P3K itu linearnya dengan guru kelasnya langsung. Kalau misalkan teman-teman mau di guru bahasa Inggris, S1 bahasa Inggris dan mau P3K bahasa Inggris, maka ambilnya adalah PPG bahasa Inggris, jangan PPG guru kelas. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan menurut saya sih, kalau misalkan saya ya di beberapa kasus di lapangan itu lebih baik masuk ke guru kelas SD, karena guru kelas SD itu kesempatannya banyak banget formasinya. Lebih dari 50% kekosongannya daripada jenjang SMP dan SMA. Jadi ambil aja guru kelas SD selagi itu bisa linear, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut di pertanyaan ke-10. Nih, banyak yang tanya-tanya syarat administrasi PPG dalam jabatan itu apa aja sih? Ternyata teman-teman semua, ini dijawab langsung oleh Mas Direktur PPG-nya loh. Mengecek linearitas aja dan membuat SKCK yang paling lama mungkin membuat SKCK. Tapi itu belum secara ini ya teman-teman ya. Karena kan yang kemarin aja kan hanya lulusan administrasi hanya itu ya, hanya upload ijazah dan lain sebagainya. Dan itu sangat gampang banget kalau soal administrasi. Yang penting
Teman-teman linear aja, linear S1-nya dengan linearitas PPG yang dibukanya. Kan ada linearitasnya. Itu yang terbaru sudah ada teman-teman semua. Nanti kita coba spill ya di video selanjutnya tentang mengecek linearitas S1 teman-teman dengan bidang PPG teman-teman semua. Yang penting ya di Provnoduk ditambahkan. Yang penting aktif di Dapodik sampai tahun 2023. Nah, kalau ada saja yang tidak aktif di tahun 2000 sampai tahun 2023 itu nanti akan menjadi catatan langsung nih teman-teman. Yang penting teman-teman sekarang nih, kalau misalnya teman-teman sekarang ngecek di Dapodiknya, makanya harus ada verifikasi validasi, teman-teman harus cek keaktifan sampai di Dapodik tahun 2023. Hanya itu saja syaratnya, nanti teman-teman tinggal dipanggil di SIM PKB-nya masing-masing. Seperti bagaimana yang sudah pretest, yang ini nih, baik banget juga yang pertanyaan nomor 11. Bagaimana yang sudah pretest PPG ya di tahun-tahun kemarin dan belum ada pengumuman seperti yang di awal saya katakan bahwa peserta tersebut menjadi kandidat kuat di PPG Daljab 2024 tanpa pretest kembali. Karena di tahun 2024 ini tidak ada pretest kembali, hanya ada seleksi administrasi yang belum atau yang belum lulus administrasi. Kemudian nanti langsung pembelajaran mandiri menggunakan PMM. Enak banget nih teman-teman kalau misalnya tahun 2024 langsung menggunakan PMM ya, nanti pembelajaran mandiri, kemudian langsung nanti di akhirnya adalah UKM PPG. Nah, itu adalah tes terakhir. Tesnya hanya di UKM PPG. Nah, di UKM PPG itu ada dua teman-teman semua. Ada UKIN portofolio dan UKIN kinerja. Yang kedua adalah UKIN kinerja itu ada teman-teman di tes ngajarnya, upload video ngajarnya. Kemudian portofolio itu adalah bukti nyata teman-teman sudah melakukan inovasi, kemudian seminar, diklat, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nanti kita akan spill lagi kalau mendekati di UKM PPG ya. Nah, yang kedua gerbangnya adalah UP. UP itu adalah mengisi soal-soal pedagogis dan profesional. Di situ ada soal-soal yang nantinya keduanya UKIN dan UP itu digabungkan. Mana yang belum lulus maka itu yang diulang. Tapi kalau kedua-duanya lulus, maka teman-teman lulus UKM PPG dan itu mendapatkan sertifikat pendidik, yaitu mendapatkan tunjangan TPG di tahun selanjutnya. Seperti itu alurnya. Jadi enak banget untuk yang 2024 sekarang itu nanti masuk PMM, kemudian teman-teman belajar mandiri di PMM, di akhirnya adalah UKM PPG. Jadi timelinenya kita nanti cari tahu ya teman-teman ya kalau misalnya suratnya sudah keluar. Sebentar lagi, kalau perkiraan saya itu kalau nggak awal Mei ya pertengahan Mei ya, karena sudah sebentar lagi itu. Mudah-mudahan sih cepatnya bisa jadi di akhir April ya, amin. Nanti kalau misalkan ada informasi selanjutnya kita akan bahas lagi teman-teman secara mendalam. Maka dari itu teman-teman jangan lupa di subscribe, jangan sampai teman-teman ketinggalan. Diklik loncengnya ya supaya pemberitahuannya langsung ke handphone teman-teman semua. Terima kasih, mudah-mudahan yang bermanfaat dan jangan lupa dibagikan ke teman yang lainnya supaya teman-teman yang lain itu mendapatkan informasi yang penting ini, karena setiap dari kebaikan kita maka akan balik lagi ke kita. Semoga yang membagikan mendapat nama jari untuk kita semua dan mendapatkan kemudahan dipanggil PPG dalam jabatan dan lulus, dapat serdik dan dapat tunjangan. Amin. Terima kasih teman-teman semua ya. Nanti kita akan sambung lagi di video kami selanjutnya. Dadah.